Pemirsa, terpidana kasus Red Notice Joko Chandra Irjen Napoleon Bonaparte menjalani pemeriksaan oleh Divisi Propam Mabes Polri. Napoleon telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap tersangka penista agama Muhammad Kece bersama 4 orang lainnya. Bareskrim Polri menetapkan Irjen Napoleon Bonaparte sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan Muhammad Kece di dalam rutan. Selain Napoleon, 4 orang lainnya juga ditetapkan tersangka, yaitu tahanan kasus uang palsu berinisial DH, narapidana kasus ITE berinisial DW, narapidana kasus penipuan berinisial H, dan narapidana kasus perlindungan konsumen berinisial HP. Divisi Propam juga memeriksa petugas yang berjaga di rutan Bareskrim Polri saat terjadi penganiayaan yang dilakukan Napoleon terhadap MKC. 2 petugas jaga dan 1 kepala rutan Bareskrim terancam sanksi disiplin karena melanggar SOP penjagaan tahanan. Dan setelah gelar perkara telah ditetapkan tersangka terhadap kasus dugaan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap saudara MK. Hasil gelar perkara telah ditetapkan tersangka sebanyak 5 orang atas nama NB, DH, DW, H, dan HP. Penyidik menerapkan kasus penganiayaan, junto pengeroyokan, petugas jaga rutan Bribka W dan Bribda S tidak menjalankan tugas mengamankan tahanan dengan sebaik-baiknya sehingga mengakibatkan terjadinya penganiayaan terhadap saudara MK. Kemudian untuk Karutan Bareskrim Polri atas nama AKPI tidak melakukan pengawasan dengan sebaik-baiknya terhadap anggota jaga tahanan sehingga mengakibatkan terjadinya penganiayaan. Dan kita sudah bergabung dengan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Jayadi. Selamat sore Pak Andi, bisa dijelaskan kembali Pak terhadap penetapan tersangka-tersangka ini, perannya apa saja Pak? Selamat sore Mas Davi. Ya, setelah gelar perkara kemarin, penyidik telah menetapkan memang ada 5 napi sebagai tersangka. Dari 5 tersangka ini, pada saat di dalam proses penyelidikan dan penyidikan, kemudian juga penyidik telah menyusuri CCTV, diketahui bahwa peristiwa 170 atau pengeroyokan dan peristiwa 351-nya sendiri atau penganiayaan ini rupanya ada 2 peristiwa yang berbeda dengan tempus atau waktu yang berbeda. Untuk tempus yang pertama itu sekitar tanggal 26 dini hari atau sekitar pukul 01.00, kelima tersangka memang terlibat semua, ya, terlibat semua. Kemudian yang di peristiwa yang kedua yang di tanggal 26 sekitar pukul 15.00 itu dilakukan sendiri oleh saudara NB. Baik, artinya ada 2 kali kejadian Pak. Keduanya apakah atas inisiatif dari Napoleon Bonaparte atau ada yang lainnya Pak? Kalau dari keterangan saksi-saksi yang juga sudah menjadi tersangka, memang mereka bersama-sama masuk, ya, bersama-sama masuk, khususnya untuk peristiwa pengeroyokan yang 170 ya, yang terjadi di pukul 1.00 dini hari, itu memang diajak oleh NB. Nah, kemudian tindakan penganiayaan ini diawali oleh NB sendiri. Dalam kesempatan yang lain sudah saya jelaskan bahwa terjadi pelumuran tinja terhadap korban. Kemudian dalam proses rekonstruksi, prarekon kemarin, itu terungkap juga bahwa memang setelah melumuri kemudian
wajah atau kepala daripada korban ini dipukul oleh NB dan dibenturkan ke dinding di belakang yang kebetulan ada di belakang korban. Baik, antara kejadian yang pertama dan kedua ini kan ada jeda waktu, Pak. Apakah korban ini tidak melapor begitu terhadap petugas atau petugas yang mungkin melihat ini tidak meneruskan informasi ini, Pak? Ya, jadi dari timeline kejadian kita ketahui bahwa ternyata setelah peristiwa awal di pukul 1 dini hari itu yang kemudian tidak terungkap, kemudian berlanjut dengan tindakan penganiayaan yang terjadi di pukul 15.00 itu pada saat korban dipanggil oleh penyidik di Tipit Siber, ya, dipanggil oleh penyidik di Tipit Siber untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, ternyata pada saat dipanggil itulah oleh rekan-rekan penyidik yang ada di Siber terlihat bahwa loh, kenapa ini terjadi seperti babak belur terhadap korban. Nah, inilah yang kemudian kalau kita lihat waktunya bahwa setelah pemeriksaan di Cyber, barulah kemudian korban MK ini membuat laporan polisi. Baik, Pak Andi, terakhir ini kan akibat kejadian ini tentu banyak evaluasi yang dilakukan. Apalagi Pak, selain evaluasi, mungkin upaya-upaya yang dilakukan khususnya terkait pemindahan sel ini, apakah ada opsi tersebut? Opsi tersebut ada, jadi memang akan dilakukan evaluasi terhadap keberadaan NB sendiri di rutan Bareskrim. Tinggal proses nanti karena tentu yang bersangkutan kan statusnya tahanan kejaksaan dalam proses kasasi di Mahkamah Agung. Nah, tentu penyidik perlu berkoordinasi dengan dua institusi ini terkait dengan rencana pemindahan yang bersangkutan. Baik, terima kasih Brigjen Pol Andirian Jayadi sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore.